Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya berasal dari kelas TI 2022 KIP C1. NIM saya 41226283. Di sini saya akan membahas soal dari pertemuan keempat, statistika. Seperti apa bentuk soalnya? Kita lihat langsung ke pembahasan di video berikutnya. Oke, di sini ya kita telah memiliki satu soal ya. Soalnya cukup panjang. Jadi ini yang saya sudah kerjakan, kita bahas soalnya saja ya di sini. Oke, soalnya itu ini. Diberikan data sebagai berikut: 7, 6, 8, 5, 7, 9, 7, 6, 5. Lalu tentukan nilai dispersi data, jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, variansi, simpangan baku, serta koefisien simpangan baku dari data di atas. Oke. Di sini A, kita langsungnya cari jangkauan. Untuk mencari semua data ya, kita pakai dulu kita buat ya urutan data. Kita urutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini kan masih acak, kita urutin ya. Dimana datanya itu 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9 setelah kita rutin. Nah, untuk jangkauan ini rumusnya adalah X max dikurangin X min. Oke. X maxnya di sini bisa dilihat ya dari setelah data diurutkan, yaitu 9 dikurangin 5, maka hasilnya adalah 4. Lalu yang kedua, simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata ini rumusnya adalah, gak bisa nyalain flashnya. Rumusnya ialah SR sama dengan sigma X dikurangin X bar per N atau dibagi N ya. Untuk N-nya ini adalah jumlahnya data ya, yaitu jumlahnya 9. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jumlah data 9 atau N-nya sama dengan 9. Lalu kita cari X bar ya. X barnya itu 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 9. Maka hasilnya 60 dibagi 9 sama dengan 6,67. Oke. Jadi X bar ini kita jumlahkan seluruh datanya dan dibagi dengan dibagi dengan jumlah data ya. Kita tambah jumlahkan semua data dan dibagi dengan banyaknya data. Maka hasilnya ini ya. Lalu SR sama dengan, kita masukkannya semuanya. Jadi mulai dari data yang terkecil dikurangin X bar, yaitu jadi seperti ini. 5 dikurangin 6,67 ditambah sekian ya. Terus ini jadi data yang ada di sini dimasukin semua, dimasukin ke rumus ini ya. Jadi hasil seperti ini dan dibagi 9. Setelah itu semuanya ya masih ini, dan kita jumlahkan semuanya. Jangan dibagi dulu, kita jumlahkan. Hasilnya 9,33 dibagi 9. Baru kita di sini kita bagi, maka hasilnya segini dan hasilnya seperti ini. Lanjut ke simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil rumusnya D Q sama dengan Q3 dikurangin Q1 dibagi 2. Kita hitung dulu nilainya ya. Q1 nilainya itu untuk Q1 rumusnya nilai ke 1 N ditambah 1 per 4. Maka N nya itu kan tadi di sini udah kelihatannya 9 ditambah 1 dibagi 4 dikali 1. Maka hasilnya yaitu 10, karena 9 ditambah 1 10. 10 dibagi 4 2,5 ya, nilai ke 2,5. Di sini antara nilai kedua dan nilai ketiga. Nilai kedua ditambah 0,5 sama dengan
dikali nilai ketiga dikurangi nilai kedua, maka hasilnya nilai kedua dan nilai ketiga ya. Kita lihat di sini nilai kedua dan nilai ketiga. Sini kita hitung diantaranya ya. Nilai kedua 1, 2, 3, 5 dan 6 ya. Maka di sini antara nilai kedua dan nilai ketiga, nilai keduanya ini adalah 5 ya tadi, ditambah 0,5 dalam kurung nilai ketiga 6 dikurangi 5 sama dengan 5,5 seperti itu. Dan di sini ya untuk Q3 sama, cuman bedanya ini angkanya saja yang di depannya ya, yaitu 3 ya. Nilai ke-3 sama sederhana, cuma angka di sini aja. Setelah kita hitung ya, 9 ditambah 1, 10. 10 dikali 3 maka hasilnya itu 30. Nah, 4 ya tetap ikut, 30 dibagi 4 7,5. Antara jadi 7,5 di sini sama dengan lagi antara nilai ke-7 dan nilai ke-8. Oke, kita lihat di sini nilai ke-7 dan nilai ke-8. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ini antara nilai ke-7 atau ke-8. Sini 1, ini 7 8 ya nilainya. Oke, berarti 7 8 lagi ya. Tuh, nilai. Maka seperti ini. Nilai ke-7 ditambah 0,5 nilai ke-8 sama dengan nilai dikurangi nilai ke-7. Maka 7 ditambah 0,5 dalam kurung 8 dikurangi 7 sama dengan 7,5. Dan kita masukin ke rumusnya, di mana dq sama dengan kuartil ketiga kan tadi dikurangin kuartil ke-1 dibagi 2, maka hasilnya 7,5 dikurangin 5,5 dibagi 2 sama dengan 2/2 sama dengan 1 ya. Kemudian yang D ini variansi, dimana x kuadrat sama dengan sigma x dikurangi x bar kuadrat atau pangkat 2 dibagi n dikurangin 1. N nya ini 9 ya, udah seperti tadi kita sudah tahu. X bar ya, tadi juga sama kita sudah tahu, yaitu 6,67. Lalu s kuadrat di sini, s kuadrat tuh hasilnya tuh gini, 5 dikurangin 6,67 pangkat 2 ditambah 5,6 pangkat 5 dikurangin 6,7 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi data yang ini dimasukin semuanya, dimasukin ya ke dalam rumusnya, sama kayak yang nomor B tadi, simpangan rata-rata. Ini dimasukin semua. Setelah masuk semua ke dalam seperti ini, kita bagi 9,1. Setelah kita hitung semuanya nih, setelah kita hitung semuanya, maka didapat 14,01 dibagi 8 sama dengan 1,75. Lanjut, untuk simpangan baku, S sama dengan akar sigma S dikurangi X bar dibagi pangkat 2 dibagi N dikurangin 1. Nah, untuk ini kita telah menemukannya tadi, S kuadratnya itu ini 1,75. Nah, akar S kuadrat sama dengan akar 1,75, akar dari 1,75 sama dengan 1,32 gitu. Oke, ini udah ketemu. Lanjut, untuk koefisien simpangan baku, dimana KSB ya, koefisien simpangan baku sama dengan S per X bar dikali 100%. Nah, ini S nya sudah kita ketahui juga nih, 1,32 dibagi 6,67 dikali 100% sama dengan 19,8%. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, di sini kita telah memiliki soal yang kedua ini, dari topik 2 nomor 1. Soalnya itu tentukan kemiringan dalam kurung Pearson ya, Pearson dan pokoknya itu. Oke. Di sini kita telah memiliki soal yang kedua ya, teman-teman. Soal yang kedua itu topik 2 nomor 1. Tentukan kemiringan dalam kurung Pearson dalam keruncingan data dan
keruncingan data berikut. Datanya 70, 80, 75, 60, 80, 80, 90, 80, 75, dan 65 ya. Lalu setelah itu kita urutin datanya dari yang terkecil ya ke yang terbesar. Tuh, sudah diurutin datanya, kita langsung cari yang namanya itu kemiringan. Oke. Untuk kemiringan kita cari dulu ya X barnya. Dimana X bar itu kita jumlahkan seluruh datanya. Jadi seperti ini, kita tambah, lalu dibagi N. N-nya ini berapa banyaknya data? Banyaknya data itu 10. Setelah kita jumlahkan seluruh datanya, dia dapatkan hasil 755 dibagi 10 banyaknya data sama dengan 75,5. Nah, setelah itu kita cari yang namanya modus. Modus itu yang paling banyak keluar ya, paling banyak keluar kan 80 ya. 1, 2, 3, 4. Paling banyak tuh daripada yang lain. Ya, 80. Setelah itu rumus dari kemiringan ini S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat per N dikurangin 1 ya. Nah, seperti ini. S sama dengan akar S sama dengan akar X dikurangin X bar ya. Jadi X nya ini datanya. Jadi misal 60 ya dikurangin 75,5 seperti itu. Terus sampai akhir. Setelah itu nah tiap datanya ini dikuadratkan. Tuh. Sama ini juga dikuadratkan. Tuh, dikuadratkan ya. Tuh. Setelah itu banyaknya data dikurangin 1. 10 dikurangin 1 tuh. Nah, setelah itu di sini ya. Setelah kita jumlahkan ya datanya, kita hitung sama dengan akar 672 dibagi 9 ya. Setelah itu hasilnya ya akar 74,8 sama dengan 8,65. Oke. Dan untuk A-nya ya. Ini X bar sama dengan mod A sama dengan X bar dikurangin mod dibagi S sama dengan 75,5 dikurangin 80 dikurangin 8,65 sama dengan minus 0,52 seperti itu ya. Kita cari S nya. Jadi ini X bar rumusnya ini modulus ya modus ya. Lalu ini S. Nah ini rumus dari kemiringan. Hasilnya seperti ini. Lalu keruncingan A4 sama dengan sigma X dikurangin X bar pangkat 4 per NS4. Nah, kita masukin aja datanya dari rumus yang ini kita sudah cari ya. Nah, X pangkat 4 sama dengan X kuadrat dalam kurung kuadrat lagi sama dengan X kuadrat itu yang ini akarnya 74,8 kuadrat ya sama dengan 55935544. Nah, untuk S nya doang ya. Setelah kita ketemu kan langsung masukin ke rumus rumus keruncingan. Rumusnya itu kan sigma X dikurangin X bar pangkat 4 per NS pangkat 4. Nah, setelah itu kita masukin nih X dikurangin X barnya terus dipangkatkan 4. Jadi X dikurangin X bar dipangkatkan 4. Dimana X nya? X nya itu yang ini. X barnya yang mana? Ini X bar nih dipangkatkan 4 lalu per dibagi NS kat 4. N nya itu 10 banyaknya data dari yang ini. Kita hitung ada berapa banyak datanya, dihitung 10 dikali S pangkat 4 yang ini. Lalu setelah kita hitungnya yang atasnya ini maka didapat hasil seperti ini atas bawah ya. Dibagi sama dengan hasilnya itu 2,0852. Nah, ini keterangannya karena A
4 lebih kecil lebih kecil dari 3, maka keruncingannya Platycurtis. Nah, seperti itu. Jadi sekian pembahasan soalnya ya. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.